Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita segala karunia dan nikmat, terutama keimanan, kemudian ketakwaan, kemudian ilmu dan amal, kemudian nikmat sunnah. Sungguh semua nikmat itu adalah nikmat yang tidak tergantikan dengan nikmat apapun dari kenikmatan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini banyak orang yang mulai terpengaruh oleh dakwah seruan kesesatan, yaitu TQ. Ini banyak orang yang mulai tidak menyadari bahwa itu adalah ancaman yang besar, ancaman yang sangat fatal, yang mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini, sengsara dunia sampai di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa begitu banyak hari-hari ini bangsa-bangsa dan negara yang kemudian meresmikan, menghalalkan, membolehkan, dan hal itu didukung oleh sebagian kaum muslimin yang kemungkinan mereka adalah orang-orang munafik, orang yang tidak suka kepada Islam tapi mengaku muslim. Mereka membela, mereka mendukung, mereka membiarkan dengan alasan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Mereka punya argumen-argumen yang tentu saja tidak akan sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang diyakini oleh umat Islam yang sesuai dengan fitrah, yang masih mengikuti kebenaran, mengikuti siratal mustaqim, jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dan kaum muslimin sepanjang masa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sungguh keadaan yang demikian, kondisi banyaknya orang yang mulai terpengaruh dengan hal itu, baik negara, baik instansi, baik golongan, kelompok, masyarakat tertentu, dan lain sebagainya, sampai ke tingkat berbagai media, berbagai sarana, berbagai wahana, dan berbagai bidang dimasukkan ke dalam perkara ini. Sampai olahraga, sampai kesenian, sampai banyak hal, semuanya disangkut pautkan dengan perkara ini. Maka kaum muslimin jika tidak waspada, inilah ancaman yang nyata di depan mata. Bisa jadi kita sekarang membiarkannya, tidak tahu lagi anak cucu kita kemudian menjadi pendukung, bahkan menjadi korban, bahkan menjadi orang-orang yang termasuk golongan mereka, wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengantisipasi hal ini. Kenapa tidak? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat keji dan sudah sangat banyak ayat maupun hadis yang mengancam perkara ini. Dan Rasulullah SAW diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa umatku. Lihat, paling ditakutkan Rasul SAW. Apa itu? Amala qaumi Lutin, amalan perbuatan kaum Lut. Apa itu? Homoseksual, lesbianisme, dan lain sebagainya. Kepanjangannya. Ini semuanya adalah ancaman, ini adalah amalan yang sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW sejak dulu kala.
Dan sudah terjadi sejak kaum Lut pertama kali yang melakukan perbuatan itu. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, sampai sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, seandainya tidak disebutkan dalam Al-Quran, aku tidak menyangka ada laki-laki suka dengan laki-laki. Ada wanita mendatangi wanita, tidak aku sangka sama sekali. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan, bagaimana lagi? Dan ternyata Al-Quran adalah kitab yang memang berlaku sepanjang zaman, yang relevan sampai akhir zaman sampai sekarang. Buktinya terjadi sekarang ini banyak sekali, begitu masif manusia mendukung LGBT. Allah berfirman, walutan itqala liqaumihi, dan ingatlah Lut ketika berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisyah, sungguh kalian benar-benar melakukan kekejian. Lihat, ini adalah barang keji, barang yang jorok, menjijikkan, tapi menjadi perkara yang dikampanyekan, perkara yang dibanggakan, diapresiasi dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Keji, kata Al-Quran, barang keji. Fahisah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum dilakukan oleh seorang pun dari semesta alam, pertama kali di kaumnya Lut. Makanya perbuatan ini disebut dengan liwat, perbuatan dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian innakum lata'tuna rijala syahwatan, sungguh kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, min duni nisa, tanpa wanita. Innakum bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ayat yang seperti ini diulang oleh Allah beberapa tempat. Dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Al-Ankabut dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara sepele. Allah ulang-ulang. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Kenapa sampai umat Islam mendukung perkara ini? Ini kejahilan yang luar biasa. Kebodohan terhadap Al-Quran, kebodohan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan keji ini sejak dahulu kala Allah juga ceritakan dalam Al-Quran. Allah menyatakan fa'akhadathum as-sayhatu musyrikin, maka menyiksa mereka, mengadab mereka suara yang keras di saat matahari terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas menjadi bagian bawah, jadi di balik bumi mereka. Dalam hadis disebutkan diangkat sampai ke dekat langit, dan malaikat di langit mendengar kokok ayam dari negeri Lut. Kemudian apa? Allah jatuhkan dan Allah hujani dengan batu. Famtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kami hujani mereka dengan bebatuan dari batu yang keras dan panas. Itu siksaan langsung di dunia. Dan tidak ada kaum yang siksaannya seberat kaumnya Nabi Lut. Kaum-kaum yang lain cuma 1-2 siksaan, tapi ini bertubi-tubi banyak sekali. Bahkan sebelum itu mereka dibuat buta. Orang-orang yang meminta kepada Lut, karena Lut didatangi malaikat yang menyamar menjadi manusia yang tampan-tampan, kemudian kaumnya Lut minta untuk berzina dengan tamu-tamunya Lut ini, padahal ini ujian dari Allah Ta'ala. Sampai kemudian mereka dibuat buta oleh Allah, dan mereka mendapatkan ujian yang banyak sekali. Ini pelajaran besar bagi kita, bahwa ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita biarkan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, di antara siksaan untuk mereka, Nabi mengatakan, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, Allah melaknat orang yang beramal amalan kaum Lut. Dan Nabi ulang-ulang sampai 3 kali. Pengulangan menunjukkan keseriusan. Kemudian Nabi juga mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, siapa yang kamu dapati melakukan amalan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah pelaku dan korban sekaligus. Kenapa korban dibunuh? Karena korban ini akan menjalar, penyakit ini akan menjalar, korban akan menjadi pelaku akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Ini virus. Ini sangat berbahaya, dan tegas Rasul mengatakan bunuh mereka. Tapi tentu saja kita tidak bisa melakukan itu ketika kita tidak bisa menegakkan hukum Islam di bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menandakan betapa kejinya perbuatan kaum Lut itu. Maka jangan diremehkan. Dan mereka menggencarkan, mengkampanyekan program ini ke berbagai bidang. Sampai ke film-film kartun untuk anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau orang tua tidak waspada, anak-anak kita tiba-tiba terpengaruh.
Mereka terpengaruh tanpa kita sadari. Maka lihatlah bagaimana pengaruh mereka memang sangat masif. Mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai politik, mereka menguasai informasi dan sebagainya. Itu alat yang sangat efektif untuk mendakwahkan dan menggencarkan misi mereka untuk menduniakan LGBT. Maka umat Islam tinggal diam. Kalau tidak bisa berbuat apapun, kita akan tertindas dan hancurlah kita bersama orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memanggil murka Allah taala. Maka harus ada antisipasi dari kita semuanya. Bagaimana yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus membangun kesadaran sejak dini, terutama untuk keluarga kita. Kasih tahu ke anak-anak kita tentang bahayanya perbuatan kaum Nabi Lut. Dari mulai adanya banci, bencong dan sebagainya. Jangan dibiarkan berkeliaran masuk ke rumah kita, ke kampung kita, jangan. Jangan ada orang begitu. Ini tidak diresmikan dalam Islam, tidak dibolehkan. Mereka mengatakan itu kodrat, itu takdir, itu adalah manusiawi, itu hak asasi dan sebagainya. Tidak ada, dalam Islam tidak ada. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Adapun yang samar-samar ini tidak dibolehkan. Harus jelas kamu laki atau perempuan. Kalau ada orang punya dua kelamin, pasti ada salah satu yang dominan. Dia punya rahim, berarti perempuan. Maka jadilah perempuan sejati. Itu dalam Islam, tegas. Islam tidak membolehkan orang seperti itu bergentayangan. Kemudian berikutnya, kesadaran bahwa akibat buruk yang nyata berupa penyakit, wabah di mana-mana. AIDS, semua sepakat dunia. Kebanyakan AIDS terjadi pada kaum homoseksual. Tersebar di kalangan mereka banyak sekali. Dan ini bahaya, tentu saja bahaya. Kemudian penyakit dubur bocor dan sebagainya, banyak sekali itu terjadi. Kenapa orang tua begitu menggampangkan perkara ini? Wal'iyadzubillah. Kesadaran ini harus kita bangun sejak dini. Dari kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya. Kemudian berikutnya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Sebarkan dakwah di mana-mana. Jadi jangan hanya seruan-seruan di kalangan pemerintah semata atau di luar sana semata, di masjid-masjid juga, sampaikan kepada semuanya. Memang ini adalah aib, ini kekejian yang mungkin bayangan kita sangat jauh dari kita, ternyata tidak. Di sekitar kita ada. Di pesantren juga tidak sedikit terjadi. Maka ini waspada harus kita tingkatkan, kewaspadaan kita tingkatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus kita gencarkan. Kita harus mengantisipasi itu. Media-media yang mendakwahkan itu harus kita halangi, kita hadang, kita tandingi. Jangan tinggal diam, jangan berhenti. Hanya akan menjadi korban berikutnya, naudzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya adalah menguatkan benteng keluarga kita dengan menanamkan keimanan, dengan senantiasa menggencarkan tarbiyah imaniyah di keluarga kita. Didik anak-anak kita dengan ajaran Islam yang benar. Berikan pengajaran, pendidikan pada mereka tentang pergaulan yang benar, pergaulan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan hindari lingkungan-lingkungan yang buruk. Geng-geng, perkumpulan-perkumpulan atas dasar hobi, atas dasar cinta, ya, seks bebas, kumpul kebo dan sebagainya, ini harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari masyarakat kita. Bagaimana ada kos-kosan yang kemudian menjadi tempat kumpul kebo dan tidak ada siapapun yang bertindak di situ? Ini bahaya. Ini akan mendatangkan bahaya berikutnya. Ini akan semakin meluas, semakin digampangkan, semakin diberi ruang, diberi pintu, maka akan semakin deras arus itu menyerang kita, wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya adalah mengokohkan takwa. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bernilai takwa. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Gencarkan tahfidz Quran. Orang-orang mencintai ilmu. Anak-anak kita yang mulai diserang oleh mereka, kita ayomi, kita lindungi mereka. Agar mereka lebih suka untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Agar mereka tahu tentang program kehidupan dunia dan akhirat. Tidak dunia semata. Agar mereka ngerti bahwa hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memberi udzur kepada diri kita sendiri ketika kita ditanya oleh Allah, kita sudah melakukan semaksimal apa yang kita lakukan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar, sekuat tenaga, segala daya dan upaya, dengan harta, dengan jiwa, dengan kehormatan kita semuanya korbankan demi apa? Membela agama Allah, membela moral manusia, kemanusiaan, ini atas nama hak asasi manusia yang betul-betul manusia, bukan hak asasi manusia yang ternyata seperti hewan dan binatang, naudzubillah min dzalik. Manusia sejati adalah manusia yang bebas dari dosa-dosa, manusia yang tidak seperti hewan. Manusia itu adalah manusia, bukan hewan. Maka jadilah manusia yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Maka dengan usaha seperti itu, dengan maksimal kita berusaha, maka yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan urusan semua kepada Allah. Tapi setelah usaha yang maksimal, kita serahkan, hasilnya terserah Allah. Kita sudah berusaha, adapun berikutnya ternyata ada juga kurban di tengah-tengah kita, maka kembali kepada Allah Ta'ala. Kita kembali kepada Allah, kita introspeksi diri, kita taubat, kita berdoa dan terus mohon pada Allah agar melindungi diri kita, keluarga kita semuanya, membentengi keluarga kita dari segala penyakit mental, penyakit moral, penyakit jiwa, naudzubillah min dzalik. Kemudian kalau ada yang tertimpa, kita bermohon pada Allah agar mengangkat penyakit itu dan itu bisa disembuhkan. Mereka bilang gak bisa disembuhkan, ini dusta semata. Bisa disembuhkan. Karena bagi Allah tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obatnya. Dan Al-Quran itu obat yang paling mujarab untuk mengobati segala macam penyakit, terutama penyakit yang ada di dalam dada, berupa penyakit jiwa, penyakit mental. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembalilah kepada Allah, perbanyak doa, tawakal, taubat agar kita bisa menjadi orang-orang yang menang dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyaqi wasyiqaqi wa nifaqi wa su'il akhlaqi. Allahumma inna na'udzubika minal fahsya'i wal munkar wal baghi ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.